Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Minta perkenanan daripada Tuhan. Dimanapun suara kami didengar, ya Tuhan, teguhkanlah firman-Mu untuk kemuliaan-Mu, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV senang bisa berjumpa kembali dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang kami akan sampaikan untuk kita malam ini adalah roh yang mendatangkan keberanian. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar kekristenan kita bernyala-nyala. Firman Tuhan malam ini kami ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Roh yang mendatangkan keberanian, itulah tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan kami mengutip 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-7, dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kami berdoa biar melalui tema yang kita sampaikan, roh yang mendatangkan keberanian, membuat kekristenan kita bernyala-nyala. Sebagai hamba Tuhan, kami ingin menyampaikan, kalau kita membaca Kisah Para Rasul, gereja mula-mula yang ada dalam Kisah Para Rasul mengalami banyak tekanan, mengalami banyak tantangan. Tapi walaupun banyak tekanan, walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, gereja mula-mula bertumbuh dengan dahsyat. Dari 1, 12, 70, 120, dari 123.000, dari 3.000 ke 5.000. Sesudah itu tidak ada lagi angka, yang ada catatan. Firman Tuhan berkata, setiap kali mereka beribadah, Tuhan menambahkan bilangan orang yang diselamatkan. Ada kesulitan, bahkan ada aniaya berat. Contohnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, ada seorang yang bernama Stefanus, dia diaken dari gereja mula-mula,
dia mati dirajam. Secara logika seharusnya kalau ada satu jemaat, ada jemaatnya mati dirajam, seharusnya jemaat takut, seharusnya jemaat berkurang. Tapi gereja mula-mula bernyala-nyala, bahkan terjadi pelipat gandaan. Itu yang melatar belakangi kenapa kita ingin menyampaikan tema ini, roh yang mendatangkan keberanian, supaya kekristenan kita berbeda. Apa artinya berbeda? Berdampak. Apa artinya berdampak? Menjadi kesaksian di mana Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Maaf kalau kami boleh berkata, kekristenan sekarang hujan sedikit saja tidak mau beribadah. Terlalu pandai membuat alasan. Kami pastikan, kalau kita terus begitu, lama-kelamaan kekristenan kita akan padam. Banyak kali kita mengaku diri kita percaya Yesus, tapi rohnya pengecut. Apa artinya pengecut? Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak melakukannya karena takut menanggung risiko. Kami berdoa, mulai hari ini datanglah dengan roh yang berbeda. Kalau itu yang kita lakukan, Yesus ditinggikan. Kalau Yesus ditinggikan, ya kita akan lihat ada tuayan-tuayan, khususnya jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan tentang tema kita, roh yang mendatangkan keberanian. Yang pertama yang kami mau tekankan, bagaimana supaya kita memiliki roh yang mendatangkan keberanian. Kita harus mengenal Yesus dengan benar. Itu yang pertama. Kami ingin kita lihat Alkitab kita, Filipi pasal 3 ayat 10, dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi pengenalan akan Yesus itulah yang merubah segalanya. Yang menjadi pertanyaan yang kami mau sampaikan, sudahkah kita Kristen yang mengenal Yesus dengan benar? Karena kalau kita baca di dalam Alkitab, semua orang yang berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah. Pelacur dalam Yohanes pasal yang keempat berjumpa dengan Yesus hidupnya berubah. Sakius berjumpa dengan Yesus, pemungut cukai yang kerjanya memeras, dia berjumpa Yesus, hidupnya diubahkan. Bagaimana dengan kita? Roh yang mendatangkan keberanian, itulah tema atau judul khotbah kita. Kami berdoa biar ini bukan pengetahuan, tapi menjadi kenyataan dalam hidup kita. Karena itu perlu mengenal Yesus dengan benar. Haleluya. Kenalilah Tuhan yang kita percaya. Kita bukan percaya pada patung. Kita percaya pada Tuhan yang hidup. Betul dia pernah mati, tapi kematian tidak berhasil menahan dia. Ya, karena dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena dia Tuhan yang sesungguhnya. Dia harus mati supaya kita hidup. Dia harus disakiti supaya kita bisa disembuhkan. Dia harus menderita supaya kita boleh berbahagia. Dia rela jadi miskin supaya kita boleh menjadi kaya. Bahkan dia rela jadi kutuk supaya kita bebas dari kutuk. Oleh karena itu kami mau katakan, minta anugerah Tuhan supaya malam ini Tuhan membukakan mata rohani kita sehingga kita mengenal Yesus yang kita percaya. Agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Ke Roma banyak jalan menuju ke sana, tapi ke surga cuma satu jalannya, yaitu Yesus. Karena itu bagi kau yang sudah percaya, setia-setialah. Bagi kau yang belum percaya, percayalah pada Yesus. Anugerahnya tersedia bagi kita. Bagi kita yang ragu-ragu, pertetapkan hatimu, biar malam ini menjadi malam anugerah keselamatan yang Tuhan rancang menjadi milik hidup kita dan keluarga kita. Yang kedua,
roh yang mendatangkan keberanian. Yang kedua, kami pelajari memiliki tujuan dalam kehidupan. Filipi pasal pertama ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti hidupku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih? Aku tidak tahu. Cara pribadi, kalau kita sering ketemu orang muda, kami selalu bertanya, apa tujuanmu dalam hidup ini? Kita sangat-sangat miris hatinya kalau mereka berkata, Pak, kita cuma satu aja tujuan hidup kita, prinsip kita cuma mengalir aja. Kami mau katakan, hanya ikan mati yang ikut arus. Hanya ikan mati yang ikut arus. Kalau itu kebenarannya, perlu memiliki tujuan dalam kehidupan ini. Milikilah tujuan dalam kehidupan kita. Gak bisa hanya mengalir. Semua yang mengalir akhirnya ke laut. Kami mau katakan, semua yang mengalir akhirnya ke laut. Apa artinya? Sia-sia, tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu kami mendorong supaya setiap kita punya ketetapan hati, milikilah tujuan. Yesus punya tujuan. Tuhan Yesus tidak iseng-iseng lahir di Bethlehem, di kandang domba. Tidak, ada tujuan. Sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Paulus juga punya tujuan. Kalau aku hidup, tujuannya satu, bekerja untuk menghasilkan buah. Dikatakan dengan jelas. Haleluya. Kalau itu kebenarannya, ayo, tidak ada kata terlambat. Pertetapkanlah tujuan kehidupan kita. Kita yang harus membuat tujuannya. Dan Alkitab adalah acuannya. Ya, acuannya adalah Alkitab. Apa artinya acuannya adalah Alkitab? Ya, cara kita mengambil keputusan berpadan pada firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kita tidak lari daripada sasaran. Haleluya. Hati-hati, dunia bisa membuat kita lari daripada sasaran. Waktu nggak bisa diulangi. Karena itu kami mau mengajak kita, perhatikanlah kebenaran ini, perlu punya tujuan. Karena percaya atau tidak, waktu terus berjalan, berbahagia kita yang sungguh-sungguh hidup dalam tujuan hidup kita, ya pada akhirnya saudara dan saya akan mencapai kemaksimalan. Tuhan Yesus di dalam dunia tidak terlalu panjang, tapi Yesus mencapai target. Mungkin kita berkata, dari mana Pak Ara tahu? Dari Alkitab. Seluruh program yang dirancang dari sorga terlaksana dengan sempurna. Waktu Yesus mati di kayu salib, ya salah satu ucapannya, sudah selesai. Semua yang dirancangkan untuk dikerjakan itu tercapai. Karena itu penting memiliki tujuan. Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak akan jadi apa-apa. Bahkan orang yang tidak punya fokus, tidak punya tujuan, seringkali hidupnya menjadi liar karena tidak ada sasaran. Kami berdoa biar kebenaran ini membuat kita berbenah, yang pada akhirnya hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Yang ketiga, roh yang membawa keberanian. Bagaimana saudara dan saya memiliki roh yang mendatangkan keberanian? Yang ketiga, Alkitab mengajarkan kepada kita, kita harus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi.
dipenuhi Roh Kudus. Itu caranya kalau kita ingin memiliki roh keberanian. Haleluya. Percaya atau tidak, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Kalau gereja mula-mula rohnya bernyala-nyala, memiliki keberanian, haleluya, di tengah-tengah tantangan tetap stabil, bahkan bertumbuh, mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Kami mau pastikan itu karena ya dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan keberanian. Karena itu kami mau katakan, terima itu. Karena Roh Kudus bukan milik salah satu gereja, tapi janji Tuhan buat orang percaya, supaya kita bisa bernyala-nyala. Jadi kami mau tekankan, roh yang mendatangkan keberanian akan dimiliki oleh gereja Tuhan, orang percaya. Kalau kita mau menerima Roh Kudus, tidak menolaknya, memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk bekerja seluas-luasnya. Yang terakhir, yang keempat, roh yang memberikan keberanian. Itu akan kita dapatkan kalau kita menyadari waktu sangat singkat. Itu yang kami mau tekankan. Yang keempat, waktu sangat singkat. Dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu sangat singkat. Yesus berkata, bekerjalah selagi hari masih siang, karena akan tiba saatnya di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Waktu nggak bisa diulangi, waktu nggak bisa disimpan, waktu mesti digunakan, waktu bukan milik kita, waktu akan dipertanggungjawabkan. Waktu sangat singkat. Iblis tahu itu. Karena itu dia lembur hari-hari ini. Dengan segala macam cara dia mencoba supaya banyak orang yang disesatkan dan tersesat. Tapi kami mau katakan, kita dipanggil bukan untuk menjadi orang-orang tersesat, tapi kita dipanggil untuk menjadi pewaris akan janji Tuhan, yang menjadi terang dan garam sepanjang kita hidup. Karena itu tegakkan kepala kita. Milikilah roh yang mendatangkan keberanian. Milikilah roh yang bernyala-nyala, sehingga saudara dan saya sungguh-sungguh berdampak di hari-hari yang sulit yang masih kita lihat di depan kita. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Roh yang memberikan keberanian. Ada 4 hal yang kami mau ulangi, bagaimana kita mendapatkan roh yang mendatangkan keberanian. Yang pertama, mengenal Yesus dengan benar. Yang kedua, memiliki tujuan. Dan yang ketiga, dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, sadar waktu sangat singkat. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong, memampukan kita supaya kita tidak jadi pengikut dunia, tapi pengikut Yesus dengan roh yang bernyala-nyala, dengan roh yang bernyala-nyala berani menyatakan kebenaran, di mana nama Yesus dipermuliakan dan ditinggikan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah terima Yesus, malam ini merupakan malam anugerah. Terimalah Dia dengan mengikuti sungguh-sungguh doa kami. Yang kedua, bagi engkau yang sakit, yang punya beban, malam ini kita akan mendoakan. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu bagi kita yang mau menerima Yesus. Ikuti doa kami. Tuhan Yesus, saya dengar firman Tuhan. Saya sadar saya orang berdosa yang akan binasa karena pelanggaran dosa kejahatan yang saya perbuat. Malam ini kasihanilah saya orang yang berdosa ini.
Saya mau bertobat, saya mau tinggalkan cara hidup saya yang salah, yang berdosa, yang tidak berkenan. Saya persembahkan roh, jiwa, dan tubuh saya kepada Tuhan. Saya buka hati saya, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya terima dengan sadar, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit, angkat tanganmu ke atas. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh tanganmu pada ginjalmu, angkat tanganmu satu ke atas. Apapun sakitmu, Yesus berkata, oleh bir-birnya kita sudah disembuhkan. Kalau kau punya beban, taruh kedua tanganmu di dadamu. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Dia berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Kita berdoa, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kami percaya kami sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Kami berdiri di atas kemenangan Yesus di kayu salib. Karena itu sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak, penyakit, roh penyakit, dalam nama Yesus, enyahlah engkau. Tinggalkan Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang saat ini menyaksikan dan melihat, yang mengimani oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhlah dalam nama Yesus. Bagi kita yang punya beban, letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa, kuasamu tidak pernah berubah, janjimu tidak pernah berubah, karena Yesus kami tidak pernah berubah. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak, dalam nama Yesus terbukalah jalan. Tuhan meratakan gunung menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terima mujizat Tuhan. Pertolonganmu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa, awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Aku berdoa, langit tembaga berlalu, mata air yang baru, berkat Tuhan turun atas hidupmu, atas rumah tanggamu, pelayananmu. Aku minta kuasa Tuhan mengurapi engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau berdoa syafaat untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangihe sampai Kupang. Selamatkan negeri kami, pulihkan negeri kami, curahkan hujan pertobatan. Salam Tuhan ada atas Indonesia, diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Bebaskan negeri kami, pulihkan negeri kami, dijauhkan dari resesi. Kota kami Jakarta diberkati Tuhan, jauhkan dari gempa bumi, malapetaka, bencana, dari tsunami. Biar kota ini kota yang baik, ada keselamatan, ada hujan pertobatan, ada kasih karunia, ada ketertiban di kota kami. Kami berdoa buat gereja Tuhan, jadikan jadi mercusuar, jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Ikat gerejamu Tuhan, biar jadi berkat bagi negeri kami. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh bangkitkan, yang mundur tarik kembali, yang melayani terus kobarkan, tambahkan karunia hidup mereka, rumah tangga mereka. Tuhan memberkati. Kami berdoa buat Panorama MGK naik bukan turun, apa yang dikerjakan berhasil. Kami berdoa buat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini di rumah sakit, di penjara. Nah, kami berdoa Tuhan berkati di kelompok mereka yang sedang belajar firman. Tuhan memberkati, akhirnya kemuliaan untuk Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.